Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kinasih Sakanti Sumarman dengan NIM G002414. Saya berasal dari kelompok B5. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke soal yang ketiga. Itu Andre, seorang mahasiswa tingkat akhir, merasa tidak nyaman setelah mengonsumsi makanan cepat saji selama sebulan penuh karena kesibukan menyelesaikan skripsi. Ia sering mengalami perut kembung, rasa tidak nyaman di bagian bawah perut, dan gangguan buang air besar. Dalam obrolan ringan di kampus, Andre mengeluh kepada Anda. Sebagai teman yang baik, jelaskan kepada Anda tentang traktus digestivus inferior. Dimana di sini ada 3 soal. Yang pertama itu jelaskan tentang perbedaan jejunum dan ileum. Yang kedua jelaskan struktur bangunan di kolon, dan yang ketiga jelaskan struktur anatomi yang berhubungan dengan pengeluaran feses. Oke. Ini untuk yang pertamanya dulu, perbedaan jejunum juga ileum. Nah, sini kita bisa lihat ada tabelnya. Itu jejunum juga ileum itu memiliki perbedaan dari segi letak, warna, diameter, kemudian dindingnya atau otot polosnya, vaskularisasi, vasa recta, arcades, lemak mesenteri, plica circularis, dan Peyer's plaque Peyeri. Oke. Jadi dari letaknya sendiri, jejunum itu terdapat pada regio umbilicaris, sedangkan ileum itu pada kanan bawah cavum abdomen pelvis. Kanan bawah cavum abdomen. Sedangkan kalau misalkan regio umbilicaris itu lebih ke tengah. Nah, kemudian dari warnanya sendiri, jejunum itu merah gelap, ileum itu pink muda. Nah, dari diameternya, jejunum itu dia lebih sebenarnya mirip-mirip, tapi dia 2-4 cm, sedangkan kalau misalnya ileum itu 2-3 cm. Kemudian dari karakteristik dinding atau otot polosnya, jejunum itu lebih tebal, sedangkan ileum itu lebih tipis. Nah, kemudian juga dari vaskularisasi, jejunum itu lebih banyak vaskularisasinya dibandingkan dengan ileum yang sedikit vaskularisasinya. Nah, pada bagian vaskularisasi juga karakteristik dinding atau otot polos ini berhubungan dengan kenapa warna pada jejunum itu dia lebih gelap dibandingkan dengan warna ileum. Jadi tadi dari karakteristik dinding jejunum itu kan lebih tebal dan dia vaskularisasinya lebih banyak. Sedangkan kalau misalnya ileum itu karakteristik dindingnya itu dia lebih tipis dan dia vaskularisasinya sedikit. Itu kenapa jejunum itu dia jadinya warnanya itu terlihat lebih merah gelap karena dia dari dindingnya tebal, terus dia vaskularisasinya banyak, jadi dia warnanya itu cenderung lebih merah tua, merah gelap. Nah, selanjutnya dari vasa rectanya, jejunum itu panjang, sedangkan kalau ileum itu pendek. Nah, kemudian dari arcades atau arkadesnya, itu kalau misalkan jejunum itu terdiri hanya dari 1-2 tingkat, sedangkan kalau misalkan ileum itu dia bersusun dan dia tuh biasanya lebih kompleks. Kemudian ada lemak mesenteri pada jejunum itu dia lebih sedikit dibandingkan pada ileum. Kemudian ada plica circularis, perbedaannya itu kalau misalkan di jejunum plica circularisnya besar, tinggi, juga rapat, sedangkan kalau misalkan pada ileum itu sedikit dan jarang, sudah ada di bagian distal, bagian bawah. Nah, kemudian ada plaque Peyeri. Nah, kalau misalnya di jejunum terdapat beberapa saja plaque Peyeri, sedangkan kalau misalkan pada ileum itu terdapat banyak. Nah, mungkin itu perbedaan dari jejunum juga ileum. Nah, yang kedua itu ada soal mengenai jelaskan struktur bangunan di kolon. Nah, jadi kolon itu kan dia memanjang ke superior dari cecum dan terdiri dari kolon ascendens, transversum, descendens, dan sigmoid. Nah, oke, mungkin kita jelasin satu-satu ya. Yang pertama ada kolon ascendens.
dia tuh akan membentang ke atas dari sekum sampai ke permukaan inferior lobus hepatis dexter. Jadi kalau misalnya dari regionya, ini tuh dari regio ulnaris dextra ke bawah hepatis dexter, permukaan inferior. Lobus hepatis dexter itu kan harusnya ada di regio hipokondriaka dextra. Nah, jadi dia itu membentang ke atas dari sekum, belok ke kiri membentuk flexura dextra di bawah costa 9 dan 10, terus melanjutkan diri sebagai kolon transversum. Nah, kemudian si kolon ascendens ini juga dipisahkan dari dinding abdomen anterolateral oleh omentum maius. Nah, selanjutnya pada kolon yang kedua itu ada yang dinamakan dengan kolon transversum. Dia itu berjalan menyilang abdomen mulai dari flexura coli dextra sampai ke flexura coli sinistra. Nah, flexura coli sinistra itu lebih tinggi, lebih immobile daripada flexura coli dextra dan digantung ke diafragma oleh ligamentum yang dinamakan dengan ligamentum frenocolicum. Nah, oke. Mesokolon transversum menggantungkan kolon transversum dari fasies anterior pankreas. Mesokolon transversum didekatkan pada pinggir superior kolon transversum dan lapisan posterior omentum maius dilekatkan pada pinggir inferior. Nah, karena si mesokolon transversum ini tuh sangat panjang, posisi kolon transversum sangat bervariasi. Kadang-kadang dapat mencapai ke pelvis. Oke, selanjutnya ada kolon descendens. Nah, kolon descendens ini tuh terletak pada kuadran kiri, atas, dan bawah. Nah, dia bergerak ke bawah dari flexura coli sinistra sampai ke pinggir pelvis. Kemudian setelah dari kolon descendens ada yang dinamakan juga dengan kolon sigmoideum. Dia tuh merupakan bagian tersempit dari kolom yang terletak di fossa iliaca sinistra. Dan dia merupakan dasar dari cavum pelvicum. Nah, dia terletak intraperitoneal dengan penggantungnya yang lebar yang disebut mesokolon sigmoideum. Nah, kemudian si kolon sigmoideum ini tuh akan melanjutkan diri ke rectum setinggi VS3. Nah, mungkin itu dari struktur bangunan kolon. Selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai struktur anatomi yang berhubungan dengan pengeluaran feses. Jadi pengeluaran feses itu, jadi salah satunya itu ada berhubungan dengan kolon yang barusan sudah saya jelaskan. Nah, selain dari kolon, itu kita akan berhubungan dengan rektum juga anus atau rektum dan analis kanalis. Oke, jadi kita mulai dari rektum dulu. Jadi rektum itu tuh dapat dibagi menjadi 2 bagian. Oke. Sebentar. Nih. Ini dari fotonya. Ini rektum, dan yang bagian bawah sini, yang ujung ini kanalis analis. Oke, jadi di sini kita akan membahas mengenai rektum proprium juga kanalis analis. Nah, jadi pada rektum proprium itu pada sisi luarnya itu terdapat flexura sacralis dan flexura perinalis atau flexura anorektal. Nah, kemudian pada sisi dalamnya atau pada lapisan tunika mukosa itu terdapat lipatan-lipatan transversal yang disebut plica transversalis recti. Nah, zona transisi dan rektum ke kanalis analis ditandai oleh linea anorektalis atau anorektalis junction. Kemudian kita akan bisa mengenai kanalis analis. Jadi pada bagian ini lapisan otot tuh berkembang baik dan stratum longitudinalnya lengkap, alias dia tidak ada tenia. Nah, dia terletak di bawah diafragma pelvis dan berakhir di anus. Jadi anal kanal sendiri itu dibagi menjadi 3 segmen. Ada apa aja? Ada zona columnaris, ada pecten analis, kemudian ada zona cutanea, dan ada zona hemorrhoidals. Nah, jadi
Untuk zona columnaris sendiri itu dia terdiri dari lipatan longitudinal columnar rectalis atau analis Morgagni yang dibentuk dari corpus cavernosum. Nah, kemudian yang kedua itu ada pectin analis, merupakan epithelium squamous kompleks non-keratinisasi yang menimbulkan zona putih di mukosa atau disebut dengan zona alba. Nah, yang ketiga ada zona kutanea, itu merupakan kulit eksternal dibatasi secara tidak konsisten oleh linea anokutanea. Dan yang keempat ada zona hemorrhoidals, itu tempat yang memungkinkan terjadinya benjolan hemoroid karena pelebaran vena hemorrhoidals. Nah, jadi pada permukaannya juga pada kanalis-kanalis ini tuh kita akan menemukan 3 struktur lagi. Itu ada columna rectalis atau analis, ada fulvulae analis, dan ada sinus rectalis. Kemudian untuk struktur lainnya itu kita mungkin ada di di otot-ototnya. Di sini lebih tepatnya di otot-otot sphincter. Otot-otot sphincter itu ada apa aja? Ada 4. Musculus sphincter ani internus itu merupakan otot polos. Kemudian ada musculus corrugator ani yang merupakan otot polos juga. Musculus sphincter ani externus otot skelet, dan musculus puborectalis yang merupakan otot skelet bagian musculus levator ani. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan materi mengenai tractus digestivus inferior. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.